diajukan oleh Bang Faisal atau Profesor Renald. Atau bisa jadi di kedua channel itu loh, Prabowo Gibran minta pertanyaan untuk dikirim terlebih dahulu di Sinause. Wah, ya arep pujian lah. Nah, supaya jawabannya bisa disusun dan bisa dihafalkan dulu, dan pertanyaannya pas, nilainya A. Penak men. Ngakak, jelang debat Cawapres, Gibran disebut ikut les privat hingga bikin Budiman Sujatmiko pusing. Waduh, mulai panik gak ketulungan. Publik tampaknya sudah nggak sabar menunggu Gibran melakukan blunder politik yang membuka lebar-lebar kekurangannya ini. Sudah pasti, sejak adanya kejadian Gibran mangkir dialog ini, publik akan semakin menunggu-nunggu penampilan Gibran di depan publik. Dan kita pun bisa sejak sekarang mencatat tanggal itu. Mencatat tanggal debat Capres dan Cawapres yang pertama, yakni tanggal 10 Desember mendatang. Catat ya. Kita tunggu sejauh mana Mas Gibran dapat bertahan di ajang debat nanti. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Jelang menghadapi debat Cawapres, Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut Dr. Tifa sampai ikut les privat. Dr. Tifa bahkan menyebutkan persiapan Gibran dalam menghadapi debat Cawapres ini sampai bikin pakar atau ahli public speaking pusing 7 keliling. Diketahui debat Cawapres akan dilaksanakan 22 Desember 2023, dinilai akan menjadi momen bagi Gibran untuk unjuk kebolehan. Seperti dikutip dari akun Dr. Tifa, Dr. Tifa mengunggah tangkapan layar pemberitaan yang menyebutkan narasi Budiman Sujatmiko menegaskan jika debat Cawapres adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Dalam narasi tersebut, Budiman meyakini bahwa tema debat Cawapres nantinya akan sangat cocok dengan Gibran. Menanggapi tangkapan layar pemberitaan tersebut, Dr. Tifa menyebut Gibran sampai harus ikut les privat untuk menghadapi debat Cawapres. Sampai-sampai Dr. Tifa juga menyebut bahwa upaya Gibran bikin direktur ahli debat sekelas Budiman Sujatmiko pusing. Tak pelak, Dr. Tifa menyindir agar Budiman lebih baik lempar handuk alias menyerah saja. Diketahui debat Cawapres menjadi momen yang paling ditunggu oleh publik. Pasalnya, selama ini banyak yang meragukan kemampuan Gibran. Apalagi sang Cawapres nomor urut 2 itu sempat menolak hadir ketika diundang oleh berbagai pihak untuk debat serta diskusi politik. Sehingga dengan segala kontroversi yang membalut pencawapresan dirinya, Gibran dituding takut menghadapi debat tersebut. Apalagi yang bakal dihadapi Gibran adalah 2 cawapres yang syarat pengalaman, bahkan jauh lebih senior dari dirinya. Hanya saja Gibran memastikan kalau dirinya siap untuk beradu gagasan dalam panggung debat Cawapres yang akan diselenggarakan 22 Desember. Memang, nama Gibran benar-benar makin populer menjelang pemilu 2024. Sebelum jadi Cawapres, Wali Kota Solo ini sudah digadang-gadang akan memiliki karir politik mentereng seperti sang ayah. Tapi sayang, berbagai citra negatif melekat pada dirinya ketika proses perjalanan menuju Pilpres dinilai kontroversial. Masalah dinasti politik, mahkamah keluarga tak bisa dilupakan sebagai noda politik bagi Gibran. Makanya, pertarungan Pilpres ini bagi Gibran sepertinya terasa sangat berat. Sebelumnya pun Gibran jarang hadir memenuhi undangan debat Capres ketika Cawapres lainnya bisa hadir. Gibran pun melakukan blunder yang seharusnya tidak perlu terjadi. Seperti salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat dan membagikan susu gratis pada warga di area CFD. Padahal sudah jelas ya, bila CFD dilarang dipakai kegiatan politik. Nah, di debat Capres kemarin pun sepertinya Gibran tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan blunder. Makanya pada saat ini, Gibran seperti mencari guru les privat. Bukan untuk melancarkan public speakingnya, tapi juga psikologisnya. Yang sekarang sudah mirip dengan Prabowo yang gampang emosian dan juga sering blunder. Saya tahu bahwa perdebatan tidak membuat orang menjadi berubah pilihan emosionalnya. Tapi kita bisa melihat bahwa perdebatan ini bisa menjadi satu fakta bahwa nanti pemilik emosional akan menyesal kalau memilih orang yang punya rekam jejak penyalahgunaan kekuasaan, ilegal, bahkan pelanggaran aturan. Dengan adanya fakta bahwa Gibran pergi les privat, tentu meluluhkan citra intelektual yang dibangun selama 3 bulan terakhir. Karakter Gibran sudah seperti orang yang pelangap longo, malah mau di-branding semacam orang intelektual. Ya tentu nggak bisa dong. Bayangkan saja bawaannya otaknya kosong, tapi harus diubah mendadak seperti orang yang memiliki intelektual yang tinggi. Bisa jadi nanti blundernya makin parah. Bagaimana menurut Anda? Kalau benar terjadi
yang bersangkutan melakukan kekerasan seksual, saya mendukung untuk diproses lebih lanjut. Tapi kalau ini hanya alat atau sarana untuk membungkam seorang Melky atau anak muda, ini benar-benar biadab menurut saya. Ini cara-cara yang tidak elok dalam alam demokrasi seperti sekarang. Melky Sedekuang dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, warganet temukan beberapa kejanggalan, pembungkaman dan intimidasi dari penguasa kah? Cara Orba mulai digunakan. Dan tentu saja proses itu perlu berjalan untuk memastikan benar tidaknya apa yang dituduhkan. Biasanya di dalam konteks pelaporan kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, ada semacam prasyarat untuk setidaknya menerima kebenaran dari pelaporan atau dugaan atau tuduhan yang disampaikan oleh misalnya seorang yang merasa korban. Dan itu untuk memastikan bahwa proses hukum bisa berjalan, proses penyelidikan bisa berjalan, sehingga menjadi jelas siapa melakukan pelecehan seksual terhadap siapa, kapan, di mana, dan apa buktinya. Nah, tapi hingga hari ini saya kira belum ada pegangan lah untuk kita untuk bisa memastikan itu benar-benar terjadi. Sementara ini tentu saja merupakan suatu proses ya, keputusan dari BEM dengan mekanisme di internalnya mereka. Kami pikir ini lebih baik ditanyakan langsung kepada BEM. Sedangkan di UI, jika ada kasus-kasus menyangkut laporan menyangkut kekerasan seksual, bisa diajukan kepada Satgas PPKS. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Melky Sedekuang, sosok Ketua BEM UI, baru-baru ini jadi pergunjingan warga di media sosial X. Bukan perkara aksi demonstrasi yang dilakukannya, melainkan statusnya yang dinonaktifkan sebagai Ketua BEM UI. Usut punya usut, tindakan tersebut karena Melky diduga terlibat dalam kasus pelecehan. Kabar itu mulanya dibagikan oleh akun X Bulan Pemalu yang mengunggah tangkapan layar percakapan yang diduga berasal dari grup obrolan pengurus BEM UI. Akun tersebut juga membagikan beberapa poin aturan yang diduga dilanggar oleh pemuda asal Pontianak itu, yaitu soal pelarangan atas kekerasan seksual. Unggahan terkait dinonaktifkannya sang ketua itu sudah dilihat lebih dari 1 juta tayangan. Namun tak sedikit warganet yang enggan percaya begitu saja karena berkaca dari kasus dugaan pelecehan mahasiswa UNY yang berakhir dengan berita palsu. Lantas beberapa warganet pun menyoroti adanya kejanggalan dalam SK Wakil Ketua BEM UI yang turut dibagikan pengunggah, yang mana dalam SK tersebut Wakil Ketua BEM yang menonaktifkan Ketua BEM, yang mana ini sudah terlihat sangat janggal. Menada Wakil Ketua menonaktifkan Ketua. Bahkan Melky Sedekuang sudah membantah melakukan kekerasan seksual. Ia juga mengaku belum menerima penjelasan dari pihak-pihak terkait soal dugaan kekerasan ini. Namun, ia memastikan akan kooperatif terkait segala proses yang diperlukan ke depannya. Saat dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua BEM UI Syifa Anindya menegaskan saat ini Melky belum terbukti melakukan kekerasan seksual. Syifa juga meminta agar publik menghormati ruang aman untuk korban. Diakui dalam aturan BEM UI, jika ada anggota yang dituduh melakukan atau sebagai terlapor, maka harus dinonaktifkan walaupun belum terbukti. Peristiwa ini ada yang janggal, ada upaya penjagalan dan pembungkaman kah? Bahkan sepertinya gaya-gaya Orba sudah mulai digunakan untuk membungkam para pengkritik. Karena sebelumnya Melky juga pernah menyatakan jika dirinya pernah mengalami tindakan intimidasi dari berbagai pihak setelah mengkritisi hasil putusan MK. Melky mengaku bahwa upaya tersebut dilakukan tidak hanya untuk pribadinya, tapi juga pada keluarga. Melky bercerita kalau ibundanya telah didatangi oleh aparat-aparat keamanan, mulai dari oknum TNI hingga Polri. Ia juga menyebutkan bahwa para aparat keamanan negara itu menanyakan hal-hal yang terkait dengan perilaku keseharian, mulai dari jam pulang, aktivitas saat di rumah, hingga komunikasi antara Melky dengan sang ibunda. Lebih dari itu, Ketua BEM UI tersebut juga memaparkan tindakan intimidasi dari aparat keamanan turut menyeret gurunya ketika berada di bangku sekolah. Melky mengungkapkan kalau apa yang dilakukan aparat tersebut sama seperti apa yang dilakukan kepada keluarganya. Hal ini bisa dimaknai sebagai bentuk kepanikan dari Pak Lurah. Ia tidak mau anaknya kalah karena itu artinya tien bagi kekuasaan terah Pak Lurah. Operasi intelijen Pak Lurah ini dimaksudkan untuk menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, terutama anak muda, sehingga para pemilih dengan akal sehat
diharapkan akan menyerah dan tidak pergi ke TPS pada 14 Februari nanti. Intimidasi semacam ini akan terus berlangsung dan akan semakin masif mendekati hari pencoblosan dan sepanjang hari pencoblosan nanti. Jangan heran kalau Anda, para lawan dari anak Pak Lurah, akan menemui banyak kesulitan pada 14 Februari nanti. Bagaimana menurut Anda?